Kita patut bersyukur pada hari ini karena kita dapat beribadah kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Dan pada pagi ini, mari kita mulai ibadah ini. Roh Kudus bahwa hadir di tengah kita. Dialah penolong kita. Mari kita buka hati kita. Kita biarkan dia masuk dalam kehidupan kita. Biar dia turut bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian dan kita menyembah bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ku
ya Tuhan. Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berikan pujian penyembahan kita kepada-Nya. Berikan hati kita, hidup kita, hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara ibadah kita pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhir. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang setia memberkati, melindungi, dan menyertai kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat dan memberkati kami melalui puji-pujian, penyembahan, dan pengagungan kami pada hari ini. Kami semua yang melayani, Tuhan memberkati. Kami semua yang hadir di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan dan turut beribadah melalui live streaming, Tuhan kiranya akan memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita telah menerima kuasa daripada Roh Kudus, yaitu Tuhan telah memberikan penolong kita, yaitu melalui Roh Kudus-Nya. Kita patut bersuka cita dan kita patut memuliakan dan untuk memuji nama Tuhan. Dan mari kita naikkan pujian, terima sukacita surga. Sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa rasa semangatku akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan yang nanti akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah hati ini dibentuk ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah
Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk memberi puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kami, dan juga memberikan waktu bagi kami untuk belajar mengerti dan memahami maksud-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bukalah hati, pikiran dan perasaan kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh mendapatkan tempat di dalam hati kami, dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena pembacaan kita pada hari ini cukup panjang, saya mengajak kita membaca dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 saja. Sekali lagi, karena pembacaan kita cukup panjang, namun saya mengajak kita untuk membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 saja. Demikian firman Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya mengajak kita memperhatikan sekali lagi ayat 13 dan juga ayat yang ke-15. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat yang ke-15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, tema kita adalah salah paham terhadap penyataan Allah. Sekali lagi, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah salah paham terhadap penyataan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa reaksi yang muncul terhadap penyataan Allah pada peristiwa pencurahan Roh Kudus atau pada waktu Pentakosta. Reaksi itu ada yang bersifat positif, tetapi ada juga reaksi yang bersifat negatif. Mari kita lihat reaksi-reaksi mereka. Mulai dari reaksi yang positif. Reaksi yang positif adalah mereka kagum dan ingin mengerti, bahkan ingin mencari tahu apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Mereka bertanya di dalam ayat yang ke-12, apakah artinya ini? Mereka sangat heran dan kagum menyaksikan sebuah peristiwa yang sungguh tidak masuk akal bagi mereka. Tetapi Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, melampaui batas ketidakmasuk akalan mereka. Mereka kebingungan mendengar bagaimana mungkin rasul-rasul itu berbicara dengan bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah,
yaitu dengan bahasa yang mereka pakai di daerah asal mereka sendiri. Sementara mereka mengetahui dan mengenal bahwa rasul-rasul itu adalah orang-orang Galilea, sebagaimana yang kita baca di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan orang-orang yang hadir di situ juga bukan berasal dari satu daerah saja, tetapi mereka berasal dari berbagai suku dan daerah, dan tentu juga dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau kita melihat di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, kita dapat melihat bahwa di situ orang-orang yang ada di situ berasal dari berbagai daerah. Kita menyebut mereka itu adalah orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, mereka mendengar berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menghitung ada begitu banyak seorang-orang pendatang pada waktu terjadinya penyataan Allah, yaitu pencurahan Roh Kudus, yaitu penggenapan janji Bapa kepada. Namun saudaraku, karena kekaguman mereka, karena keingintahuan mereka, mereka sangat penasaran. Mereka berkata, apakah artinya ini? Mereka ingin tahu apa yang sesungguhnya yang sedang terjadi. Inilah reaksi positif terhadap penyataan Allah pada waktu pencurahan Roh Kudus. Kemudian reaksi negatif, sebagaimana yang kita baca di dalam ayat yang ke-13, beberapa orang menyangka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, kita lihat bahwa ada reaksi yang negatif. Beberapa orang yang hadir pada waktu itu menyangka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tetapi Rasul Petrus bangkit dan menyanggah mereka dengan sangat berani dan dengan suara yang lantang bahwa mereka tidak sedang mabuk, di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Logika mereka salah sama sekali. Bagaimana mungkin orang mabuk dapat menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah? Disinilah letak kesalahpahaman mereka. Salah paham artinya adalah gagal paham, atau gagal mengerti, atau gagal memahami fakta dan kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada dua penyebab yang membuat mereka salah paham. Yang pertama adalah karena mereka tidak percaya terhadap perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Sekali lagi, yang membuat mereka salah paham yang pertama adalah karena mereka tidak percaya terhadap perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara dapat membaca mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini adalah sebuah fakta dan realita juga yang sering kita jumpai dalam perjalanan keimanan kita kepada Tuhan.
persis seperti orang-orang yang sedang mengejek para rasul ketika Allah menyatakan kuasa dan kebesarannya kepada rasul-rasul itu. Orang-orang yang tidak percaya, tidak mampu melihat betapa besar dan betapa dahsyatnya perbuatan-perbuatan Allah kepada mereka. Tetapi justru mereka menyindir rasul-rasul itu sebagai orang yang sedang mabuk oleh anggur merah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebetulan pada hari ini kita akan bersama-sama memperingati kisah pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita melalui sakramen perjamuan kudus. Ya, kita akan bersama-sama minum anggur. Tetapi jangan sampai orang salah sangka bahwa kita sedang mabuk karena anggur merah. Ini adalah sebuah peringatan. Darah menggambarkan, anggur menggambarkan darah Kristus sebagai penyucian atas dosa-dosa kita. Kita tidak sedang mabuk, tetapi kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya memperingati kisah pengorbanan Kristus bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah seorang yang tidak percaya kepada Allah dapat mengerti tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Faktanya adalah sekalipun mereka melihat dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak percaya. Logika mereka terbalik. Orang-orang yang nyata-nyata memuliakan Tuhan namun dituduh sebagai pemabuk. Inilah yang saya maksudkan bahwa logika mereka terbalik. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, tetapi justru mereka menuduh rasul-rasul itu sebagai seorang pemabuk atau sebagai orang yang sedang mabuk oleh anggur merah. Inilah bukti bahwa seorang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak mungkin dapat mengerti dan memahami kebenaran. Mata mereka terbuka, namun mereka buta dengan apa yang Tuhan lakukan. Mata mereka terbuka, namun mereka tidak mampu melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Telinga mereka terbuka, namun tuli untuk mendengar kebenaran Allah. Fakta dan realita ini juga kita jumpai dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana banyak sekali orang-orang yang menyanggah kebenaran kitab suci dan mereka berangkat dari logika mereka yang tidak didasari oleh kebenaran. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak mempercayai kitab suci, lalu mencoba untuk mencari kebenaran di dalamnya, namun mereka tidak menemukan kebenaran. Kebenaran itu dapat kita mengerti apabila kita percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang-orang untuk mencoba untuk mencari kebenaran di dalam Alkitab, tetapi bukan berangkat dari kepercayaan, tetapi hanya ingin tahu dan ingin menjungkir balikan kebenaran, sehingga pada akhirnya mereka sama sekali tidak mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Tidak mungkin orang yang tidak percaya dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, sebab orang yang percaya akan dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin kepada segala kebenaran
untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang tidak percaya tidak mungkin dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dipimpin oleh Roh Kudus kepada segala kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita tidak menjadi bagian dari mereka. Kiranya kita percaya dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dipimpin, atau Tuhan akan memimpin, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang memberi terang untuk mengerti tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali yang membuat orang-orang pada waktu itu salah paham atau salah sangka adalah karena mereka tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dan dinyatakan kepada rasul-rasul pada waktu Pentakosta. Kemudian yang kedua adalah mengapa mereka salah paham? Karena mereka tidak mengerti dan tidak memahami firman Tuhan. Jadi ini berlanjut. Tadi mereka tidak percaya, sekarang tidak mengerti. Jadi orang yang tidak percaya tidak mungkin juga mereka mengerti dan memahami firman Tuhan. Tetapi di sini kita lihat adalah sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Yang tidak mengerti dan tidak memahami firman Tuhan bukanlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi adalah orang-orang yang terdidik, justru tidak mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Inilah yang saya maksudkan, sesuatu yang sangat menyedihkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mengerti firman Tuhan. Padahal mereka dibesarkan sebagai orang-orang Yahudi. Juga dalam pengajaran kitab suci secara ketat. Namun mereka tidak memahami nubuatan Nabi Yoel. Sebagaimana yang terlihat di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebagaimana yang dikutip oleh Rasul Petrus ketika ia membungkam orang-orang yang menyindir mereka sebagai orang yang sedang mabuk oleh anggur merah. Rasul Petrus bangkit dan berdiri serta menghentak dan menghajar mereka. Rasul Petrus berkata bahwa mereka bukan mabuk karena anggur merah, tetapi Rasul Petrus menyadarkan tentang nubuatan Nabi Yoel di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena tidak mengerti firman Tuhan, itulah faktor penyebabnya mengapa mereka salah paham. Kita juga kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, maka kita juga sering salah paham. Banyak orang di luar sana, saya melihat video-video juga di YouTube, ada begitu banyak orang berkutat dengan firman Tuhan. Tetapi mereka salah memahami kebenaran firman Tuhan. Entah apa motivasinya mereka menyelidiki firman Tuhan. Mereka memutar balikan kebenaran. Dan mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Pengertian mereka tumpul. Mereka memahami firman Tuhan berdasarkan logika duniawi. Bukan berdasarkan pimpinan kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun Allah menyatakan kebesaran kuasanya di depan mata mereka, pengertian mereka akan tetap membeku dan kaku, sehingga lahirlah sebuah pandangan yang keliru bahkan salah sama sekali. Pada akhirnya mengumbar kebodohan, seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran yang harus terus dipertahankan.
Fakta dan realita ini juga yang sering kita temukan pada masa sekarang ini, di mana banyak orang mengaku mengerti dan memahami firman Tuhan, di mana banyak orang mengaku mengerti dan memahami kebenaran, namun gagal paham, bahkan memutarbalikkan kebenaran, menuduhkan orang lain bodoh, menuduhkan orang lain sesat, menuduhkan orang lain bebal, dan lain sebagainya. Bahkan pada akhirnya mereka sendiri meninggalkan kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita pahami dengan benar. Kita perlu bertekun membaca kitab suci supaya kita tidak salah paham, yang pada akhirnya kemudian kita tersesat, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah dua hal yang menjadi penyebab mereka salah paham terhadap penyataan Allah. Yang pertama, karena mereka tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Sekalipun mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, sekalipun mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri, namun mereka tidak percaya. Kemudian yang kedua adalah mereka tidak mengerti dan tidak memahami. Padahal mereka adalah orang-orang yang terdidik dan diajarkan secara ketat melalui ajaran-ajaran kitab suci, tetapi mereka gagal untuk memahami firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masih banyak lagi penyebab orang salah paham terhadap penyataan Allah atau terhadap kebenaran. Tetapi di antaranya sudah kita pahami tadi, sudah kita lihat tadi, karena mereka tidak percaya dan karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Apakah engkau hari ini termasuk dari mereka? Jika ya, besar kemungkinan engkau akan meninggalkan Tuhan dan bertahan dengan kebenaranmu yang dibangun di atas logika yang salah. Sekali lagi, jika engkau berada di antara orang yang salah paham, maka besar kemungkinan bahwa engkau akan meninggalkan Tuhan. Maka besar kemungkinan engkau akan meninggalkan kebenaran dan bertahan dengan kebenaranmu yang dibangun di atas logika yang salah. Tetapi jika engkau segera menyadarinya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya Ia memberikan hikmat untuk kita mengerti dan memahami kehendak Allah dengan benar dan menerima rancangannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang sudah berfirman bagi kami. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan, sungguh-sungguh akan menolong dan memberkati kami, bagaimana kami hidup benar di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya, memberkati jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman di Jol Juta.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, roti dan anggur sudah ada di tangan Bapak Ibu masing-masing, di keluarga Bapak Ibu masing-masing. Silakan dibagikan kepada suami, istri, dan anak-anak yang sudah berhak mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tetapi bila mana anak-anak yang belum menerima baptisan, harap untuk bertahan. Tetapi bila mana saudara-saudara sudah dibaptis anak tetapi sudah menerima CD, saudara juga diperkenankan untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan ini. Dengarkanlah terlebih dahulu firman Tuhan untuk kita semua, supaya kita sama-sama dapat mengintrospeksi diri. Apakah kita layak untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan ini? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebelum kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan ini, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita dan mati di kayu salib? Tubuhnya yang tercabik-cabik dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, semuanya itu hanya demi saya dan saudara, supaya saya dan saudara tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan telah menebus kita dan menyelamatkan kita, serta memberikan pengharapan akan hidup yang kekal? Dan apakah kita sudah benar-benar hidup taat, melakukan segala kehendak dan perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita mengintrospeksi diri dan sekali lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan Tuhan, supaya Ia benar-benar melayakkan kita mengambil bagian dalam sakramen ini dan masuk ke dalam persekutuan yang hidup dalam Kristus. Haleluya. Ampuni kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna, yang dapat melaksanakan atau melakukan firman-Mu dengan penuh ketaatan dan hormat kepada Tuhan. Kami sering sekali mengikuti keinginan daging kami dan melalaikan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, menyucikan dan menguduskan kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami, dan semua yang melekat dalam tubuh kami. Sehingga melalui sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, kami sungguh-sungguh ya Tuhan boleh kembali memahami betapa Kristus telah berkorban bagi kami.
supaya kami tidak dihukum bersama-sama dengan dunia, bahkan diberikan pengharapan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, roti dan anggur sudah kami siapkan. Oleh karena itu, Tuhan kiranya akan memberkati roti dan anggur yang sudah ada di tangan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama makan roti dan minum anggur ini. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus, dan cawan ini adalah lambang dari darah Kristus. Mari kita menerimanya dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sebelum kita makan bersama-sama, mari kita dengarkan firman Tuhan, dan kita akan makan setelah saya memberikan perintah untuk kita makan dan minum bersama-sama. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Kita akan minum bersama-sama setelah saya memberikan perintah untuk meminumnya. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan penuh ucapan syukur dan takut akan Tuhan. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas semua karya dan pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga pada kesempatan ini kami diperkenankan untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam menjalani setiap proses, menjalani setiap tantangan yang ada di depan kami. Berkati kami semua yang sudah mengambil bagian Tuhan, berkati yang belum sempat mengambil bagian, supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan hidup dalam persekutuan melalui tubuh dan darah Kristus, sambil memberitakan kematian Kristus sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang sedang bersekutu bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kekasih. Tuhan memberkati dan menolong mereka, sehingga mereka juga merasakan keintiman dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Berkati saudara-saudara kami yang ada di tempat lain yang tidak kami lihat,
yang juga menyaksikan live ini secara langsung, Tuhan kiranya akan memberkati mereka, sehingga mereka juga diberkati melalui puji-pujian, penyembahan, pengagungan kami dan firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus yang sudah kami laksanakan. Bahwa kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan dan semakin bergantung hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa dan menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat menikmati persekutuan seperti kami. Tuhan, lawat Tuhan memberkati mereka. Secara khusus ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami sampai saat ini ya Tuhan, di mana virus corona Tuhan telah menghentikan semua aktivitas dan kegiatan kami, bahkan kegiatan-kegiatan ibadah kami. Tuhan kiranya memberkati umat-Mu. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, pemerintah Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bahkan seluruh dunia Tuhan, yang sedang bergumul menghadapi pergumulan besar ini Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati, sehingga tiba waktunya ya Tuhan, kami semua boleh kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, datang ke rumah Tuhan dengan penuh kerinduan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami untuk menangani masalah ini, keluar dari masalah yang sedang terjadi. Tuhan kiranya akan memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di kota, di desa, tempat-tempat terpencil. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga memberkati tenaga-tenaga misi ya Tuhan, yang bekerja keras untuk memberitakan Injil-Mu di mana-mana tempat. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ada di rumah silakan menyesuaikan diri. Kalau bisa berdiri silakan berdiri. Kalau tidak memungkinkan untuk berdiri, silakan duduk saja. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita telah mendengarkan sabdanya melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita telah menikmati perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan. Selagi kita melakukan persembahan, mari kita naikkan pujian, dosa dapat dihapus. Jiwa dapat ditebus.
mengakhiri ibadah kita pada hari ini, biarlah Tuhan senantiasa selalu menyertai dan melingkupi kita. Mari kita puji Dia. Kami memuji kebesaran-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhirinya, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, ke aktivitas kita, ke lingkungan kita, ke komunitas kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah, serta lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini dengan setia. Dan hiduplah dalam takut akan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kepadamu sekalian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus-Nya, kasih karunia menyertai engkau, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga terus memuji
Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.